Selamat pagi, kembali lagi bersama saya, Iglesia Budusaga. Pada saat ini kita akan belajar bersama lagi mengenai faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat FPB. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar itu biasanya dicari dari contohnya. FPB dari 2 atau lebih bilangan merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua atau lebih bilangan tersebut. Itu pengertian dari faktor persekutuan terbesar. Oke, untuk supaya kita lebih memahami lagi bagaimana kita menentukan faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini kakak sudah siapkan ada dua metode yang dapat digunakan untuk mencari suatu nilai dari FPB. Yang pertama itu ada metode sederhana. Supaya kita lebih memahami bagaimana metode sederhana ini dalam menggunakan metode sederhana ini dalam mencari nilai suatu FPB. Oke, kita langsung saja contohnya. Di sini ada contoh FPB dari 14 dan 4 itu adalah bla bla bla. Titik. Untuk menentukan FPB dari 14 dan 4, supaya lebih gampangnya, kita harus mencari terlebih dahulu faktor dari 14 dan 4. Faktor dari 14 dan 4. Faktor dari 14 dan 4 artinya, yang menjadi faktor dari 14 itu setiap bilangan yang dapat membagi 14. Yang maksudnya 14 habis dibagi dengan 1, 14 habis dibagi dengan 2, 14 habis dibagi dengan 7, dan 14 habis dibagi dengan dirinya sendiri. Artinya begitu. Oke, faktor 14 itu ada 1, 2, 7, dan 14. Sekarang kita akan mencari faktor dari 4. Faktor dari 4 itu yang habis membagi 4 itu ada 1, 2, dan 4. Oke, kalau dia sudah berbentuk begini, kalau kita sudah tahu bahwa faktor 14 ada 1, 2, 7, dan 14, faktor 4 itu ada 1, 2, dan 4, maka untuk menentukan FPB dari 14 dan 4 itu sangat sederhana. Itu di sini kita akan lihat faktor yang sama. Faktor yang sama di sini ada 1, dan 2. Nah, di sini dia bilang di sini untuk menentukan FPB dari 14 dan 4, kita akan melihat faktor yang sama dan terbesar. Di sini faktor yang sama itu ada 1 dan 2. Ada 1 dan 2. Dan faktor terbesarnya yaitu 2. 2 lebih besar dari 1. Maka yang menjadi FPB dari 14 dan 4 adalah 2. Karena dia faktor yang sama dan lebih besar dari 1. 2 lebih besar dari 1. Maka FPB dari 14 dan 4 adalah 2. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita ke metode berikutnya, yaitu metode faktorial atau pohon faktor. Oke, kita langsung saja pada contoh. Di sini ada contoh faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 30 adalah. Nah, di sini untuk mencari faktor persekutuan terbesar
dari 20 dan 30, terlebih dulu kita akan membuat pohon faktor. Pertama kita akan membuat pohon faktor dari 20. 20 bisa dibagi dengan 20 habis dibagi dengan 2. 20 bagi 2 yaitu 10. 10 masih bisa dibagi. 10 dibagi dengan 2 hasilnya 5. Sekarang kita akan mencari membuat pohon faktor dari 30. Nah, 30 bisa dibagi dengan 2, yaitu 30 bagi 2 hasilnya 15. Dan 15 juga masih bisa dibagi, yaitu 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 30, maka sebelum itu kita harus membuat faktorialnya. Nah, faktorial dari 20 itu ada 2, 2 dan 5. 2 dikali 2 dikali dengan 5 atau samaannya 2 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 1 karena 5 nya adalah 1 maka pangkat 1. Nah, sekarang faktorial dari 30 yaitu ada di sini ada 2, 3 dan 5. 2 kali 3 dikali dengan 5 atau samaannya dengan 2 dipangkatkan 1 kali 3 dipangkatkan 1 dan 5 dipangkatkan 1. Nah, di sini untuk menentukan faktor persekutuan terbesarnya, kita akan mengambil faktor yang sama. Faktor yang sama dan juga kita akan mengambil faktor yang sama. Faktor yang sama di sini ada 2. Ada 2 dan di sini ada 2. Dan ada 5 dan 5 di sini. Kita akan mengambil kedua faktor ini untuk menentukan FPB dari 20 dan 30. Maka FPB dari 20 dan 30 adalah 2 faktor yang sama tadi kita ambil salah satunya itu 2 dan 5. 2 dan 5 dan kita kalikan. Maka FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Jadi sampai di sini oke adik-adik, bagaimana tadi yang kita sudah pelajari, bagaimana metode sederhananya untuk mencari FPB-nya, dan metode keduanya itu metode untuk mencari FPB, metode faktorial atau pohon faktor. Ini masih banyak metode-metode lain mungkin yang kakak belum sempat bagikan bagaimana metode itu dilakukan. Oleh sebab itu saya minta, mungkin masih banyak kekurangan dari apa yang saya ajarkan kepada adik-adik pada saat ini. Mungkin adik-adik masih bisa belajar mengeksplor dari berbagai macam buku, mungkin masih bisa belajar dari kakak-kakak untuk lebih pahami materi tentang FPB ini, yaitu dengan menggunakan metode faktorial dan metode sederhana. Oke, jadi baik, pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.